ketemu lagi. Kita berjumpa lagi lewat online. Nah, adik-adik, kiranya di pagi ini adik-adik juga penuh sukacita ya, kita bisa bertemu kembali. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau menceritakan tentang penyembahan berhala. Tapi sebelumnya kakak mengajak kalian untuk menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, di pagi ini kami boleh bertemu kembali dengan anak-anak Tuhan. Oh, walaupun lewat online Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Oh, awal sidang anak-anak hingga akhir nanti Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan, perbesar kapasitas kami sehingga kami dapat menyalurkan hayat-Mu, menyalurkan diri pada anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan doa anak-anak untuk mau menerima setiap firman-Mu. Oh Tuhan, karena anak-anak dalam masa depan-Mu. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, di pagi ini kakak mau mengingatkan sedikit tentang cerita minggu lalu. Nah, cerita minggu lalu adalah orang-orang Mesir menyembah berhala-berhala. Nah, orang-orang Mesir itu adik-adik, mereka semua suka menyembah Tuhan yang kelihatan atau menyembah berhala-berhala adik-adik. Nah, begitu pula orang-orang Israel adik-adik, orang-orang Israel yang dulu pernah tinggal di Mesir itu juga suka menyembah sesuatu yang kelihatan. Nah, adik-adik, di sekitar orang Israel pun juga seperti itu. Banyak sekali mereka membuat kuil-kuil, membuat berhala-berhala untuk mereka sembah adik-adik. Berhala-berhala itu bisa berupa gambar, bisa berupa patung, atau mungkin bisa berupa anting-anting yang mereka pakai sebagai jimat. Nah, adik-adik, kalau berhala-berhala itu kira-kira bisa ngomong enggak? Walaupun dia punya mulut, tapi enggak bisa ngomong adik-adik. Nah, dia juga punya mata adik-adik, tapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengar adik-adik. Nah, beda dengan Tuhan kita adik-adik. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Tuhan bisa mendengarkan suara kita. Di saat kita berdoa, Tuhan bisa mendengar doa kita. Tuhan walaupun tidak kelihatan, Tuhan bisa menyelamatkan kita di saat kita mendapatkan celaka atau mendapatkan musibah. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Tuhan bisa menolong kita adik-adik. Nah, adik-adik, begitulah dengan bangsa Israel adik-adik. Di saat bangsa Israel ini menunggu Musa, karena menunggu Musa ini kelamaan, pada waktu itu Musa menghadap Tuhan. Musa dipanggil oleh Tuhan adik-adik karena saking lamanya, dan bangsa Israel pun memanggil Harun, kakaknya Musa adik-adik, berkata bahwa Musa yang telah memimpin kami keluar dari bangsa Mesir tidak tahu nasibnya.
Sekarang Musa seperti apa dan keadaannya bagaimana kita nggak tahu. Maka buatkan kami Allah yang memimpin kami keluar dari Mesir. Kemudian Harun pun meminta adik-adik sama bangsa Israel untuk mengumpulkan seluruh perhiasannya, mengumpulkan anting-anting mereka yang dipakai oleh istri-istri orang Israel maupun yang dipakai anak-anak perempuan mereka atau anak-anak laki-laki mereka, adik-adik. Nah, semua anting-anting itu dikumpulkan semua, adik-adik. Nah, setelah dikumpulkan semua anting-anting itu dibuat lembu, adik-adik, dibuat patung lembu, patung tuangan. Nah, adik-adik, itu sebenarnya Harun sendiri juga merasa cara seperti ini dia mau menyembah Allah. Nah, karena Tuhan tahu, adik-adik, apa yang dilakukan Israel itu Tuhan tahu. Kemudian Tuhan berbicara pada Musa, cepatlah turun, segeralah turun. Karena apa? Karena bangsa Israel ini telah membuat berhala untuk disembah. Maka Musa pun cepat-cepat turun, adik-adik, menemui bangsa Israel. Nah, di saat Musa turun, adik-adik, bangsa Israel ini sudah bangun pagi-pagi membuat persembahan di atas mezbah, adik-adik. Tapi yang disembah itu adalah lembu tuangan ini. Katanya lembu ini yang telah menuntun kami keluar dari Mesir. Maka marahlah Musa, adik-adik. Kenapa bangsa Israel tidak sabar? Kenapa bangsa Israel tidak mau menunggu perintah dari Tuhan? Karena bangsa Israel dulu kan tinggalnya di Mesir. Di Mesir mereka juga menyembah berhala, adik-adik. Banyak sekali kuil-kuil yang didirikan bangsa Israel di Mesir, adik-adik. Nah, karena bangsa Israel ini sudah kebiasaan menyembah Allah yang kelihatan, itu dia tidak sabar untuk menunggu Allah yang tidak kelihatan bagi kita, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk kita yang percaya sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus, kita pun tidak boleh, adik-adik, menyembah gambar-gambar atau kita memajang patung-patung yang kita percayai, yang kita sembah. Itu tidak boleh, adik-adik. Karena gambar-gambar itu, adik-adik, patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa sama kita. Patung itu hanya sekedar hiasan, adik-adik. Tidak boleh disembah, tidak boleh dianggap sebagai jimat, adik-adik. Kalau gambar-gambar patung-patung itu kalau kita sembah, berarti gambar dan patung itu menggantikan Tuhan Yesus di hati kita, adik-adik. Nah, maka adik-adik tidak boleh menyimpan gambar, menyimpan patung atau menyimpan anting-anting dan lain-lain. Bila itu tidak boleh dianggap sebagai jimat, adik-adik. Nah, segala benda-benda yang dianggap bisa menyelamatkan kalian, benda-benda yang bisa mendengarkan doa kalian, itu dianggap berdosa di hadapan Tuhan, karena itu menggantikan diri Tuhan, adik-adik. Maka adik-adik harus membuang semua benda-benda yang kalian anggap keramat, yang kalian anggap penting, yang bisa menggantikan Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik harus benar-benar belajar percaya pada Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa menolong adik-adik semua.
adik-adik, di saat adik-adik sedih, Tuhan bisa memberi penghiburan pada adik-adik. Di saat adik-adik sedang sakit, Tuhan bisa menyembuhkan adik-adik. Di saat adik-adik mau berdoa, Tuhan mendengarkan setiap doa-doa adik-adik dan doa-doa kakak juga adik-adik. Jadi Tuhan itu Maha tahu adik-adik, apapun yang kita kerjakan adik-adik. Nah, adik-adik belajar untuk menyingkirkan semua barang-barang yang dianggap keramat. Bila kita mau menyingkirkan benda-benda yang keramat, benda-benda yang dianggap berarti, maka Tuhan akan menyertai kita. Kasih setia Tuhan selalu berserta kita. Nah, adik-adik, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta adik-adik. Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita adik-adik. Dimanapun kita berada, Tuhan juga ada bersama kita semuanya. Nah, adik-adik, di pagi ini cerita kakak sampai di sini. Nah, adik-adik, kita sama-sama ya berdoa semoga pandemi ini segera selesai. Kalau selesai, kita bisa bertemu adik-adik, kita bisa berkumpul kembali, memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Kita sungguh sukacita bila kita bertemu dan berkumpul adik-adik. Kakak juga kangen sama adik-adik, kakak juga pengen memeluk kalian karena sudah lama kita nggak ketemu, kita tidak bertatap muka. Nah, adik-adik terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti sidang anak-anak di pagi ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu Tuhan. Awalnya akhir dalam sidang anak-anak ini Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, di situasi pandemik ini Tuhan, kiranya Engkau menjaga anak-anak beserta keluarganya mereka masing-masing Tuhan. Engkau karuniakan kesehatan pada mereka serta keluarganya Tuhan. Oh, Engkau cukupkan segala keperluan anak-anak beserta keluarganya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya di situasi pandemik ini Tuhan, oh Tuhan, Engkau memiliki suatu rencana yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Oh Tuhan, karena anak-anak ini Tuhan adalah masa depan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Engkau selalu membimbing menuntun kami. Oh, karena Engkaulah tujuan kami. Engkaulah Allah yang kami sembah. Walaupun tidak kelihatan Tuhan, namun Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kami percayai, Allah yang kami imani. Oh Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, kami hanya berharap padamu, bersandar padamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin.